Jadi hari ini kita nanti akan melihat dan sangat impresif kemajuan yang dicapai dalam pembangunan IKN Nusantara. Kalau saya mendapatkan tamu, entah presiden, entah perdana menteri, masuk ke istana kita, kemudian PM-nya bertanya, wah gedungnya bagus ya, saya nggak bisa jawab apa-apa, karena memang itu ada peninggalan dari kolonial Belanda. Di Bogor juga sama, di Jogja juga sama, di Cipanas juga sama. Inilah sebetulnya salah satu hal yang ingin kita kerjakan sehingga kita punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri, kepribadian dalam kebudayaan. Di titik kita berada ini, di Ibu Kota Nusantara, kalau di dalam gambar, hitungannya ini adalah di tengah-tengah negara kita Indonesia. Artinya apa? Kalau ke timur, ke Papua, ke Jayapura, itu mungkin kurang lebih 4,5 jam. Dan ke Aceh, ke Banda Aceh itu kurang lebih juga 4,5 jam. Itu kira-kira, karena saya belum pernah mencoba. Nanti kalau airport-nya Nusantara jadi, kira-kira bulan Juni-Juli, saya mau mencoba berapa sih dari Ibu Kota Nusantara ke barat dan Ibu Kota Nusantara ke timur. Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia yang bernama Nusantara merupakan wujud upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional dan mewujudkan pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan dengan mengusung pembangunan ekonomi inklusif melalui magnet pertumbuhan ekonomi baru dan merata. Ibu Kota Nusantara dibangun dengan standar yang tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Prinsip dasar pembangunan Ibu Kota Nusantara memadukan konsep Forest City, Smart City, dan Spon City. Dalam rancangannya, Ibu Kota Negara Nusantara menerapkan 8 prinsip, meliputi desain yang sesuai dengan kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika, terhubung aktif dan mudah diakses, rendah emisi karbon, sirkuler dan tangguh, aman dan terjangkau, kenyamanan dan efisien, dan peluang ekonomi untuk semua. Sebagai salah satu pelaksana pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memiliki strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunan IKN. Di antaranya, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Pembangunan infrastruktur IKN pada tahap awal 2022 hingga 2024 terdiri dari kurang lebih 50 kegiatan konstruksi. Tahap pertama meliputi penyediaan hunian pekerja konstruksi dan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau disebut juga KIPP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun hunian sebanyak 22 tower untuk para pekerja konstruksi, sehingga mereka mendapat tempat hunian yang layak dan juga bersih. Fasilitas rumah untuk para pekerja ini dapat menampung hingga 16.000 pekerja konstruksi. Selain itu, Kementerian PUPR juga mempercepat pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, yang nantinya akan dibangun infrastruktur untuk memfasilitasi urusan kepemerintahan, seperti Istana Negara, kantor kementerian, atau lembaga serta pusat administrasi kenegaraan. Pembangunan kawasan pemerintahan ini sangat penting untuk melayani kebutuhan warga negara atau masyarakat. Kementerian PUPR juga bertanggung jawab dalam penyediaan air baku untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi penduduk IKN dan sekitarnya melalui pembangunan bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku Semoy. Fungsi dari pembangunan bendungan ini selain untuk penyediaan air baku yang nantinya dapat diolah menjadi air minum bagi penduduk yang tinggal di IKN dan sekitarnya, juga berfungsi sebagai pengendali banjir dan tempat wisata bagi warga lokal.
Selain pembangunan bendungan, infrastruktur lain yang dibangun ialah akses jalan dan jembatan. Pembangunan jalan yang dibangun meliputi jalan nasional dan jembatan, serta jalan tol. Jalan nasional yang dibangun berada pada ruas Jalan Nasional Lingkar Sepaku di Kalimantan Timur. Nantinya, jalan nasional ini akan menjadi ruas utama menuju ibu kota Nusantara. Selain jalan Lingkar Sepaku, juga dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km. Untuk pembangunan jalan tol terbagi menjadi 3 segmen, yakni segmen 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km, segmen 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan segmen 5A Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Nantinya, infrastruktur jalan tol yang akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan Samarinda atau disebut Balsam akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN, serta mampu meningkatkan mobilitas pengiriman logistik sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil akan semakin pesat. Kini, pemerintah tengah gencar dalam mempercepat penyelesaian proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Ibu Kota Negara Nusantara diproyeksikan sebagai super hub untuk klaster ekonomi, pendidikan, smart city, dan pusat industri. Masyarakat juga akan mendapatkan jalan lingkungan dan pedestrian yang nyaman dan aman, serta ditambah dengan transportasi publik yang aktif, serta terkoneksi dengan kawasan-kawasan penting. Pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang berkelanjutan dan berketahanan, serta dapat memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang merata untuk masyarakat sesuai visi Indonesia tahun 2045. Memang fasilitas yang ada di Ibu Kota Nusantara ini belum selesai. Jadi jangan ada yang pesimis dulu, karena memang belum selesai. Tadi saya sampaikan, karena ini adalah klaster keuangan. Tadi di groundbreaking Bank Mandiri, groundbreaking Bank BNI, dan sekarang groundbreaking Bank BRI. Saya sampaikan, kenapa kita ke Nusantara ini baik dari Jakarta maupun dari Balikpapan jauh, karena sekarang kalau dari Balikpapan ke sini itu hampir 2 jam, 1,5 jam lebih sedikit. Sehingga terasa yang pertama kali datang ke sini pasti merasa sangat jauh sekali. Tetapi kalau nanti jalan tolnya jadi, dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara kurang lebih hanya 40-45 menit. Dan kalau airport-nya nanti selesai, dari airport Nusantara menuju ke Ibu Kota Nusantara itu hanya kurang lebih 15 menit. Nanti akan terasa dekatnya di situ.